Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Gerai Tak Bernama. Khutbah Bapak di malam ini adalah tentang nama Tuhan semesta alam adalah Allah, atau nama Rabbul Alamin adalah Allah. Nama Tuhan dari sejak dulu adalah Allah. Nama Tuhan dari sejak Nabi Adam diberi pelajaran nama-nama oleh Allah, yaitu adalah Allah. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 31, Nabi Adam diajarkan segala sesuatu, segala nama sesuatu oleh Allah. Berarti termasuk salah satunya adalah nama Allah. Sedangkan umat Yahudi mengganti nama Tuhan yang benar menjadi Yahweh, dan umat Kristiani mengganti nama Tuhan yang benar menjadi Bapa. Tetapi oleh umat Islam, oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, diluruskan kembali bahwa nama Tuhan yang benar adalah Allah. Adapun Yahweh atau YHWH yang disangka adalah nama Tuhan yang benar oleh umat Yahudi, YHWH berasal dari kata hayah yang diberi nikud Adonai menjadi YHWH atau Yahweh. Kata hayah artinya adalah yang sudah ada. Nah, ini yang sudah ada di sini, jika di dalam Al-Quran disebut adalah wujud, atau disebut juga yang sudah ada, yaitu wujud yang termasuk ke dalam salah satu sifat bagi Allah. Sedangkan Adonai ini adalah Tuhan semesta alam atau Rabbul Alamin. Ini Adonai. Makanya YHWH atau Yahweh diterjemahkan atau dibaca Adonai, bukan Yahweh. Karena Yahweh berasal dari kata hayah yang diberi nikud Adonai. Jadi, nama Allah dari dahulu kala semenjak Nabi Adam diberi pelajaran, semua nama-nama adalah tetap Allah. Jadi, nama Tuhan yang benar dari semenjak Nabi Adam diberi pelajaran berupa segala sesuatu, segala nama sesuatu, yaitu tetap Allah. Kita buka di Quran surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, sebentar. Dan dia mengajarkan kepada Adam semua nama-nama, dan dia mengajarkan kepada Adam semua nama-nama. Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah mengajarkan Adam nama-nama semua zat dan gerakannya, baik kecil maupun besar. Nama-nama ini yang dikenal oleh manusia, seperti nama orang, hewan, bumi, dataran rendah, laut, gunung, unta, keledai, dan nama-nama lainnya. Dan nama-nama lainnya di sini juga termasuk adalah nama Tuhan,
yaitu Allah. Berkaitan dengan hal ini, Imam Bukhari menyebutkan dari Anas bin Malik, Rasulullah pernah bersabda, orang-orang mukmin akan berkumpul pada hari kiamat seraya berkata, andai saja ada yang memohonkan syafaat untuk kita kepada Tuhan kita. Selanjutnya mereka menemui Nabi Adam seraya berkata, engkau adalah bapa moyang manusia. Allah telah menciptakanmu dengan kekuasaannya. Dia juga telah memerintahkan para malaikat bersujud kepadamu dan mengajarkanmu nama-nama segala sesuatu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hasan al-Basri berkata, ketika hendak menciptakan Adam, para malaikat berkata, tidaklah Tuhan kami menciptakan suatu makhluk, kecuali kami lebih mengetahui darinya. Pernyataan mereka itu pun diuji. Hal ini dapat diketahui dalam firman-Nya. Jika kamu sekalian memang orang-orang yang benar, itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu dia berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu sekalian memang orang-orang yang benar. Akan tetapi malaikat tidak memiliki pengetahuan atas apa yang dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lalu para malaikat pun menjawab, Maha suci Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran surat Al-Baqarah ayat 32. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabi Adam untuk menyebutkan apa saja yang ditanyakan kepadanya. Dan Nabi Adam alaihissalam pun mampu menjelaskan apa saja yang dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hal inilah yang kemudian membuat malaikat takjub kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hei Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 33. Jadi, jika ada sebagian besar umat muslim yang mengatakan bahwa nama Tuhan adalah Allah, itu sama dengan nama Tuhan yang dipanggil oleh orang Yahudi, yaitu Yahweh atau YHWH, itu keliru. Karena YHWH itu bukan nama diri, tetapi ada YHWH ini adalah dua sifat Allah, yaitu Hayah dan pemilik semesta alam. Nah, ini kedua-duanya adalah sifat, bukan nama pribadi. Sedangkan nama pribadi dari dahulu, dari semenjak Nabi Adam, itu adalah Allah. Nabi Adam diajarkan oleh Allah tentang segala nama sesuatu. Diajarkan di surga. Berarti nama Allah ini dibawa oleh Nabi Adam ke bumi, dan segala sesuatu yang diajarkan
di surga oleh Allah kepada Nabi Adam, ini terjadi di bumi. Jadi jangan samakan nama Allah dengan nama Yahweh atau nama Bapa. Apalagi jika disamakan dengan nama Bapa, ini justru penghinaan yang sangat besar. Bapa adalah seorang manusia, bukan Tuhan. Bapa itu seorang manusia yang diperanakan. Umat Kristiani telah menyamakan Allah sebagai Bapa, padahal yang dimaksud dengan Bapa oleh Yesus itu bukan Allah sebenarnya. Karena yang dimaksud dengan Bapa oleh Yesus adalah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan Nabi Musa. Itu yang dipanggil Bapa oleh Yesus. Jadi umat Kristiani ini justru salah besar jika memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Karena Allah itu bukan manusia. Sedangkan Bapa dan Yesus adalah dua orang manusia. Ini disebutkan di Bilangan ayat 20, di Bilangan ayat 20, di pasal Bilangan 23 ayat 19, atau kalau tidak salah saya di pasal Bilangan ayat 19, pasal 19 ayat 23, kalau keliru, itu disebutkan bahwa Allah itu bukan manusia dan Allah bukan anak manusia. Sedangkan Bapa dan Yesus ini justru adalah dua orang manusia. Disebutkan di Yohanes pasal 8 ayat 16 sampai ayat 18. Bapa dan Yesus adalah dua orang manusia. Jadi yang dipanggil dengan Bapa oleh Yesus itu bukan Allah, tetapi manusia. Nah, kita kembali ke Yahweh atau Yahweh yang berasal dari Hayah, yang diberi nikud Adonai dan dilafalkan atau disebutkan menjadi Adonai. Ini bukan nama, tetapi dua sifat Allah, yaitu yang sudah ada dan Rob, pemilik semesta alam, yaitu Tuhan. Sedangkan nama Tuhan yang benar adalah Allah. Jadi, stop Anda menyamakan Allah dengan YHWH. Stop Anda menyamakan Allah dengan Yahweh. Dan berhentilah Anda menyamakan Allah dengan Bapa. Masih banyak yang ingin saya jelaskan, tetapi karena tentang Bapa atau Allah yang disebut Bapa oleh Yesus ini sudah saya jelaskan di video-video yang sebelumnya. Saya akan membahas Quran surat Al-Alaq atau Quran surat Iqra ayat 1, di mana disebutkan di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar membaca Al-Quran dengan menyebutkan nama Tuhan Pencipta. Tuhan Pencipta. Dan di setiap umat Islam akan membaca Al-Quran, itu dimulai dengan menyebutkan nama Tuhan Pencipta. Ini disebutkan di Quran surat 1 ayat 1.
Quran surat Al-A'laq atau Al-Iqra ayat 1 sebutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini oleh umat Islam, setiap akan membaca Al-Quran pasti membaca nama Tuhan yang menciptakan. Di Quran surat 1 ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi, yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam adalah Allah. Dan di kitab Kejadian pasal 1, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah atau Elohim. Elohim artinya adalah Allah yang Maha Tinggi. Sedangkan Yahweh atau YHWH itu baru ada di Kejadian 2. Jadi Tuhan yang benar, nama Tuhan yang benar adalah Allah. Sedangkan YHWH atau Yahweh adalah dua sifat Allah. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.